Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, NRP 82107117, mekanik set Bengalon. Saya akan menjelaskan dan menerangkan tentang persiapan RNI steering gearbox Scania P1410. Apa aja sih yang kita perlukan? Ini pertama-tama kita menyiapkan dokumennya. Ada Kia 4A buat RNI, kemudian JSA, ada shop manual, SDP3, dan part service new pada tool laptop Scania. Kemudian ada VCI buat menghubungkan antara laptop dan unit. Ini untuk dokumentasinya. Untuk safety-nya kita persiapkan service tag pada saat pemeriksaan, kemudian padlock dan danger tag, kisor jika dibutuhkan. Kemudian untuk pengerjaannya kita siapkan toolbox standar mekanik. Untuk liftingnya kita persiapkan belt, ada sekel, ada tokren. Critical point-nya, bel yang kita gunakan harus sesuai dengan SWL yang akan kita angkat, dan sekel yang kita gunakan sesuai dengan SWL tersebut. Kemudian kondisi dari bel yang kita gunakan, kita harus inspection, tidak terjadi kecacatan baik fisik maupun bentuk. Kemudian ini juga tidak ada kecacatan, sama tokren yang kita gunakan standar atau udah terkalibrasi dengan baik dan benar. Untuk proses RNA-nya kita langsung aja ke unit. Di unit, sebelum kita melakukan aktivitas, kita melakukan parkir unit di tempat yang baik dan rata, kemudian pasang wheel chock, isolasi energi, kemudian siapkan tampungan. Setelah itu kita melakukan proses marking. Sebelum melakukan pembongkaran, kita melakukan pengecekan kondisi play dari drag link, di mana playnya itu maksimal 2 mili. Terus kita cek ini ada sealnya ini untuk menampung grease-nya tipe long life. Jika dia mengalami kerusakan, kita harus melakukan penggantian. Dia ada dua sisi depan dan sisi belakang. Selanjutnya, setelah kita mengecek drag link, kita melakukan marking, di mana di sini kita harus melakukan kelurusan antara input sub terhadap markingnya harus lurus. Kemudian kita posisi marking ini antara inlet atau pompa dan return, jangan terlepas. Terus kita posisikan ini marking juga biar pada saat pemasangan kondisinya udah lurus. Setelah kita udah melakukan measurement, kita melakukan marking, kita melakukan dismounting, di mana kita pastikan tidak ada pressure hidrolik yang ada di dalam sistem dengan cara merilis tekanan hidrolik. Kemudian kita siapkan tampungan, disconnect hose hidroliknya, baru jangan lupa di plug biar tidak ada tumpahan. Kemudian kita lepas universal joinnya, pastikan udah lurus marking. Kemudian kita lepas drag linknya, kita pastikan kelurusan dari drop frame arm ini, drop armnya di sini. Ini di sini juga ada kayak model marknya. Nah, itu juga harus lurus di tengah sini. Kemudian itu setelah itu kita pasang sling belt, kemudian kita kendorkan. Tidak lupa kita sesuai prosedur ngikutin shop manual, Kia dan multi atau ada PSN terbaru. Dan ini bumper ini juga sebelum melakukan pelepasan itu ini harus dilepas terlebih dahulu bumper. Dan setelah selesai proses pelepasan, kita melakukan inspection. Apa sih yang bisa kita lakukan inspection? Pertama, kita melakukan inspection pada input sub. Input sub di sini ada spline, apakah spline-nya mengalami kausan atau tidak. Nah, antara spline input sub dan spline di universal joint kita cek
apakah tidak ada terjadi kausan atau tidak. Nah kemudian masih di steering gearboxnya, apakah seal inputnya ini mengalami bocor atau tidak. Kemudian pada saat ini connection universal join ini ada mengalami kausan atau kerusakan atau tidak. Kemudian ini steering column ini mengalami oblak atau kerusakan apa tidak. Kemudian jangan lupa tadi sebelum universal join dilepas, steering wheelnya di lock dulu biar komponen elektrik yang di bawah steering wheel tidak rusak pada saat pelepasan. Setelah kita lepas, kita inspection, kita melakukan installing, di mana kita critical point penginstalan adalah kebersihan dari komponen yang akan diinstal. Kemudian kita melakukan prosedur sesuai shop manual, pasang sesuai marking yang ada, terus kemudian torque sesuai dengan torque standar. Setelah itu critical pointnya ini pemasangan input subnya ini harus lurus terhadap markingnya. Kemudian di armnya juga yang di sini harus lurus terhadap markingnya. Kemudian dia ada nutnya jangan lupa di lock. Kemudian pasang sesuai marking yang ada, torque sesuai standar yang ada. Setelah itu isi oli dan lakukan bleeding pada hydraulic system. Proses pelepasan, inspection dan pemasangan, season terakhir adalah proses performa test, di mana kita melakukan testing pertama kelurusan tayar. Jika pada saat pemasangan antara drag link dan arm itu terjadi selisih, maka tayar ini akan bergerak atau tidak lurus. Ini yang di-adjust drag linknya. Kemudian yang kedua itu steering wheel itu kadang tidak posisinya, maksudnya tidak sesuai dengan posisi dari kelurusan tayar. Jadi kita harus pada saat pemasangan sesuai dengan marking biar sesuai dengan kelurusan tayar. Kemudian untuk hidroliknya di sini dia menggunakan yang otomatis, atau dalam artian tidak ada pengajasan, tapi masih bisa dilakukan pengecekan dengan menggunakan toolnya sesuai dengan multi. Toolnya ada namanya pressure limiting, ada retention block, kemudian di connection sama instrumen panel. Ntar di situ bisa dilihat berapa menit per liter ininya dan pressure-nya berapa. Nah untuk itu di sini ada namanya pressure limiting valve. Ini fungsinya untuk menjaga tekanan maksimum di dalam sistem. Kemudian ada namanya stopper and lock. Stopper and locknya juga posisinya berada di sini di bawah steering gearbox, dan dia juga tipenya udah otomatis, tidak ada pengejasan. Jadi fungsinya dari stopper and lock ini adalah untuk meredus tekanan yang ada di dalam steering gearbox sebelum mencapai langkah akhir dari steering. Kemudian prosedur RNI steering gearbox yang saya terangkan sesuai dengan QA, shop manual dan technical information. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa.